Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala rahmat, segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menjalankan amanah-amanah kita sebagaimana biasanya. Semoga kita tetap semangat untuk menjalankan amanah-amanah kita. Oke. Untuk hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu masih di bab 1 ya, dengan judul bab bilangan berpangkat dan akar bilangan. Oke, pekan kemarin, jangan melupakan ya bilangan berpangkat dan akar bilangan, yaitu konsep Islamnya Quran Surah Al-Hadid ayat 11. Semoga kita selalu istiqomah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oke, pekan kemarin kita membahas tentang operasi pada bilangan berpangkat pecahan, yaitu kita membahas perkalian dan pembagian bilangan berpangkat pecahan. Ini sifatnya, sifat perkalian bilangan berpangkat pecahan. Yang kedua, ini pembagian bilangan berpangkat pecahan. Nah, apa bedanya? Kalau perkalian, jika contoh soal angka ini sama, maka pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, jika contoh soalnya angkanya ini sama, maka pangkatnya dikurang. Kalau beda penyebutnya, maka penyebutnya disamakan dulu dengan mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Oke, semoga bisa dipahami. Kemarin udah dikasih soal, alhamdulillah ada yang benar, ada yang masih kurang tepat. Oke, untuk hari ini kita membahas tentang operasi pada bilangan berpangkat yang ketiga, yaitu pemangkatan bilangan berpangkat pecahan. Ini sifatnya A pangkat M per N pangkat P lagi sama dengan M kali P. Nah, di sini ini kan pembilang, ini penyebut. Maka nanti yang dikalikan P hanya pembilangnya aja. Penyebutnya tetap. Jadi A M kali P per N. Nanti hasilnya MP per N. Ingat, hanya pembilang yang dikalikan dengan P. Hanya pembilang yang dikalikan P. N-nya tetap. Oke, kita langsung ke contoh soal. Semoga langsung bisa dipahami. Contoh soal. Oke, contohnya 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2 sama dengan, ingat, tadi yang dikalikan dengan 2 ini yang dikalikan dengan pangkat yang di luar hanya pembilang, penyebutnya tetap. Maka 3 kali 2 per 4. Hasilnya 4 pangkat 6 per 4 karena 3 kali 2 sama dengan 6 per 4. Nah, hasilnya lagi yaitu 4 pangkat 3 per 2. Dapat dari mana 3 per 2? Ini sebuah pangkat pecahan apabila dia bisa disederhanakan, maka disederhanakan paling sederhana sehingga tidak bisa dibagi lagi. Nah, ini masing-masing dibagi 2. 6 dan 4 masing-masing dibagi 2. Kita membaginya harus antara pembilang dan penyebut, harus masing-masing bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah ya, ini 6 dan 4 masing-masing bisa dibagi 2. Maka kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Oke, lanjut. Hasilnya. Ingat, kalau sebuah bilangan pangkatnya pecahan, supaya memudahkan, kita ubah menjadi bentuk akar. Nah, bentuk akarnya yaitu akar pangkat 2 dari 4 per 4 pangkat 3. Ingat, pembilang menjadi pangkat yang di dalam, penyebut menjadi pangkat yang di luar. Nah, jika ini masih bisa kita operasikan, maka akan kita operasikan. Nah, yaitu 4 pangkat 3 berapa? Yaitu 64. Pangkat 2-nya tetap. Maka ini kita bacanya apa kemarin? Yaitu akar pangkat 2 dari 64. Nah, jika ini masih bisa kita akarkan, ini nih masih bisa kita akarkan, maka wajib kita akarkan. Kita cari hasilnya yang paling sederhana.
Kalau tidak bisa disederhanakan, cukup sampai di sini aja. Tapi kalau emang bisa, jadi wajib kita sederhanakan. Jadi akar pangkat 2 dari 64 itu berapa? Artinya apa? Artinya, ini angka berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya 64. Atau berapa kali berapa sama dengan 64. Jadi berapa? Yaitu hasilnya adalah 8, karena 8 pangkat 2 sama dengan 64, atau 8 kali 8 sama dengan 64. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut. Operasi bilangan berpangkat yang keempat, yaitu bilangan berpangkat pecahan bertingkat. Oke, sifatnya. Nih, pangkat pecahannya ada 2. A M per N dalam kurung P per Q sama dengan A M per N dikali P per Q. Ingat, kalau seperti ini, pangkat pecahannya dikali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini dia. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sama dengan M kali P sama dengan MP. N kali Q sama dengan NQ. Di mana di sini syaratnya ada N sama Q tidak sama dengan 0. Atau penyebutnya nih tidak boleh sama dengan 0 supaya kita dapat hasilnya. Oke, contoh soal supaya lebih bisa dipahami. Contoh soal. Oke, contoh soal 8 pangkat 3 per 4 dalam kurung 8 per 9 sama dengan, ini pangkat lagi 8 per 9 sama dengan 8. Ingat, ini dikalikan. Pangkatnya dikalikan. Oke, 3 per 4 dikali 8 per 9. Oke, kalau perkalian, ingat, kalau perkalian, walaupun penyebutnya beda, itu tidak masalah, karena penyebutnya juga dikali, kecuali penjumlahan atau pengurangan. Kalau penyebutnya beda, disamakan dulu. Tapi kalau perkalian, tidak, langsung dikalikan aja penyebutnya. Nah, ini 8 pangkat 24 per 36. Ini 3 dikali 8 sama dengan 24. 4 dikali 9 sama dengan 36. Lanjut. Hasilnya 8 pangkat 2 per 3. Dari mana dapat 2 per 3? Nah, 24 per 36. Ini masing-masing dibagi 12. Ibu ini langsung ibu bagi 12. Tapi kalau kalian belum hafal perkalian atau pembagian, kalian baginya bertahap aja. Misal nih, 24 per 36 masing-masing dibagi 2 dulu. Ingat ya, antara pembilang dengan penyebut harus masing-masing dibagi dengan angka yang sama. Angka yang sama, jangan sampai 24 bagi 2, 36 bagi 3. No, harus dengan angka yang sama. Masing-masing bisa dibagi dengan angka yang sama. Oke, kalian pelan-pelan nih baginya supaya dapat pecahan paling sederhana. Misal 24 per 36 bagi 2 dulu. Nanti udah dapat hasilnya bagi 2 lagi. Dapat hasilnya atau bagi 3 lagi. Seperti itu, sehinggalah mendapat pecahan yang paling sederhana. Sehingga tidak bisa dibagi lagi. Kalau belum hafal perkalian atau pembagian. Bagi bertahap-tahap aja kayak gitu. Oke, lanjut. Ingat, ini diubah ke bentuk akar. Ubah bentuk akar. Jadilah akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Ini kita operasikan lagi. Oke, 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 artinya 64. 8 kali 8, 64. Oke, ingat. Kalau udah sampai di sini, dia bisa diakarkan, wajib diakarkan. Tapi kalau emang tidak bisa, cukup sampai di sini. Tapi kalau ini bisa ya. Bisa, yaitu akar pangkat 3 dari 64. Artinya, angka berapa yang pangkat 3 sama dengan 64? Angka berapa yang dipangkatkan 3 sama dengan 64? Atau berapa kali berapa kali berapa sama dengan 64? Oke, kita cari hasilnya. Sama dengan 4, karena 4 pangkat 3 sama dengan 64, atau 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Oke, semoga bisa dipahami ya.
Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jazakumullah khairan katsir atas segala perhatiannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.